فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Jawab secara ilmiah. Barakallahu fik ya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, inilah ya bahasan kita sebenarnya tentang bab bijak ya, hikmah ya, yang nanti insyaallah akan kita bahas apa yang dimaksud dengan hikmah. Di antara maknanya adalah wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan juga di antara konsep hikmah atau bijak di dalam mendidik anak adalah kita sebagai orang tua ini harus mura'atu ahwali al apa namanya mutarabbiin, atau kita harus memperhatikan nih, mengamati, mencermati kondisi anak didik kita. Ya. Nah, oleh karena itu makanya ya di dalam nasihat-nasihat yang yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Bashir Muhammad Bashir apa namanya? Ini tuh apa namanya? Ibrahimi ya, Muhammad Bashir Al-Ibrahimi di dalam kitab Al-Athar ya, ketika beliau memberikan nasihat kepada para pendidik ya, khususnya pendidik Al-Qur'an, itu yang menarik adalah beliau sangat menganjurkan para pendidik-pendidik tersebut itu mengenal muyulul atfal. Ya, mengenal tentang kecenderungan-kecenderungan yang ada pada anak. Ya. Artinya karakteristik-karakteristik yang ada pada anak. Dan kita tahu ternyata muyulul atfal, karakteristik pada anak itu ya, itu ada yang sifatnya sesuatu yang umum. Artinya di usia anak ya antara rentang 2 sampai 7 tahun itu mereka punya karakter-karakter yang jamak, yang memang ya mayoritas anak-anak punya sifat-sifat seperti itu. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Dr. Ahmad bin Nasir At-Tayyar ya, tentang bagaimana sih karakteristik anak-anak tufulah. Yaitu disebutkan beliau ada 14. Tapi ternyata di situ ada anak-anak yang istimewa, yang unik. Ya, yang unik. Yang Allah Subhanahu wa taala ya itu berikan pada anak-anak ini suatu hal yang berbeda. Nah, sehingga dengan adanya perbedaan ini atau keunikan ini, keistimewaan ini, sehingga mereka membutuhkan adanya penanganan-penanganan khusus. Ya, adanya perlakuan-perlakuan khusus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Karena itu tentunya mohon maaf, ketika kita mendidik anak yang tunarungu itu beda dong sama anak-anak yang pendengarannya normal. Demikian pula anak-anak yang misalnya dia apa namanya? Tuna apa? Misalnya nggak bisa melihat ini, ya itu juga beda dong dengan anak-anak yang bisa melihat. Demikian pula anak yang tunagrahita, ya itu beda gitu loh. Anak-anak yang dari sisi perkembangan kognisi dan mentalnya mungkin lebih lambat dibandingkan sama yang lainnya, maka tentunya pendekatannya berbeda. Nah, oleh karena itu, ya ini suatu hal yang memang sudah diteliti, ya, dan suatu hal yang berangkat dari penelitian dan itu objektif ilmiah, maka ini adalah suatu hal yang tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Ya, jadi ketika kita melihat ya, misalnya konsep mumayyiz tamyiz. Konsep mumayyiz tamyiz ini kan ya sebagian ulama menyebutkan usia 7 tahun. Meskipun usia 7 tahun ini bukan standar anak dikatakan tamyiz. Karena kenapa? Karena ternyata ada anak yang sebelum 7 tahun sudah tamyiz. Ya. Jadi sebelum 7 tahun sudah punya sifat-sifat tamyiz. Ya, ini anak-anak yang biasanya yang pintar, yang cerdas ya. Dan kemudian ada pula ada anak-anak yang tamyiznya belakangan. Usia 8 tahun, 9 tahun kok masih belum tampak ini tanda-tanda tamyiz, tanda-tanda mumayyiz. Ya, dari kemampuan mereka ya dalam hal kognisi ya. Ya, karena ada sifat-sifat tamyiz di situ, mumayyiz yang belum ada. Ya. Nah, juga sama ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita melihat ada anak-anak usianya mungkin 14 tahun, ini usia 14 tahun adalah usia apa namanya? Kronologisnya. Artinya usianya dia dilihat dari apa ya, dari bilangan hari dan tahun 14 tahun. Ya. Tapi ternyata usia kronologisnya dia
itu tidak menunjukkan usia biologisnya dia. Apa maksudnya usia biologis? Jadi sebenarnya kan tubuhnya manusia itu bisa menunjukkan ya idealnya adalah sesuai dengan usia kronologis. Artinya ketika Anda usia 5 tahun itu bagaimana sih kondisi tubuh Anda, kulit Anda, saraf Anda, otot Anda, demikian pula ketika 15 tahun. Nah, itu sebenarnya ada usia biologis, ya. Nah, kemudian ada yang namanya usia mental, ya. Karena terkadang ada anak usia 14 tahun, tapi ternyata usia mentalnya seperti anak usia 4 tahun. Ada yang seperti ini. Dan ini real, nyata, fakta. Khususnya seperti yang terjadi pada sebagian penderita DS, Down syndrome. Dan memang Down syndrome itu memang macam-macam ya. Ada yang tingkatnya macam-macam. Nah, jadi yang tingkatnya yang cukup tinggi adalah meskipun dia usianya sudah 40 tahun, tapi ternyata dia belum bisa bicara, dia belum bisa ngerti orang. Artinya ternyata akalnya dia, kognisinya dia itu sama seperti anak usia 3 tahun atau 4 tahun. Lalu bagaimana kondisi dia seperti ini? Ya kondisi dia seperti ini, memang ini ujian buat orang tuanya. Tapi apabila orang tuanya bersabar, insya Allah ini bisa menjadi buah yang baik buat orang tuanya. Kenapa? Karena Allah meletakkan taklif syariat itu kepada akal. Apabila akalnya dia nggak sempurna, akalnya dia seperti anak-anak, meskipun secara fisik dia sudah dewasa, ya maka dia sebenarnya secara syariat, ya dia itu dihukumi sama seperti anak usia 3 tahun atau 4 tahun. Ya. Artinya ketika dia misalnya melakukan keburukan atau dia meninggalkan kewajiban, dia tidaklah berdosa di situ. Nah, oleh karena itu makanya anak-anak berkebutuhan khusus ini kan unik. Satu dengan yang lain beda-beda. Kemampuan dia satu dengan yang lain beda-beda. Ya, ada yang lebih maju, ada yang lebih terbelakang ya. Nah, karena itu ini pentingnya orang tua dan tenaga pendidik termasuk terapis tadi harus ngerti agar dia bisa memberikan stimulasi yang tepat untuk anak-anak tersebut ya. Dan juga yang perlu kita pahami bersama, manusia apalagi yang akalnya belum berkembang sempurna menjadi tamyiz, biasanya mereka berada di atas fitrah. Umumnya mereka berada di atas fitrah. Hatinya itu biasanya tulus, bersih. Mereka biasa cenderung kepada kebaikan. Mereka tidak mengenal namanya kebohongan, dusta. Itu biasanya bersih hatinya. Anak-anak seperti ini itu biasanya masih terjaga fitrahnya. Sehingga ketika kita didik mereka, ya minimal untuk mereka ya mencintai penciptanya, ya meskipun mereka nggak bisa ngomong, kita ajarkan mereka, kita talkin mereka, alhamdulillah, ya alhamdulillah, kamu sekarang sudah makan ya, kamu kenyang, alhamdulillah. Ajarkan mereka dari hal-hal yang sederhana, ya sesuai dengan perkembangan akal mereka gitu loh. Nah inilah hikmah, makanya kita diperintah untuk berbicara sesuai dengan tingkatan akal. Ya orang-orang yang kita ajak bicara. Ya, nah jadi intinya adalah ketika kita hendak mendidik mereka, memberikan stimulasi kepada mereka, disesuaikan. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi mereka, karena kondisi mereka ini beda-beda. Kondisi orang-orang yang berkebutuhan khusus ini tidak sama, sehingga kita harus bisa memberikan ya stimulasinya sesuai dengan kebutuhan pada masing-masingnya. Wallahu a'lam bishawab.